Hey Greeners, wih, hari ini kita Green Investigation Room-nya itu ada di alam. Iya, ada di alam. Lu denger background sound-nya? Iya. Ada suara tonggeret, Beret. suara jangkrik, Suara aliran air. sungai, Monyet. yang lagi lempar-lempar barang di sana. Ya, beginilah dia, teman-teman. Kita mau bahas tentang Gua Belanda. Ya. Yang guanya ada di belakang kita saat ini. Bentar lagi juga ada AA sama Teteh yang akan keluar dari Gua Belanda. Tapi yang gue mau kasih tahu adalah ini tempat yang di awal puasa kemarin, pas puasa pertama, Ya. saat gue lagi gabut ke Bandung sendirian, gue kesini men. Lu kesini ya? Dan di sini kalau yang kalian lihat di video sebelumnya itu bener-bener kosong. Gue nyampe di parkiran depan itu tuh nggak ada satu mobil, motor, orang yang ada di situ. Gue ya bingung juga kan, karena lu bilang kan kalau kesini bayar kan? Bayar. Nah, waktu itu gue masuk, itu bener-bener tukang tiketnya aja kagak ada kan. Gue masuk aja sendiri. Ya, udah akhirnya ya gue kesini. Nanti kita juga ada di Goa Jepangnya. Tapi yang pertama kali gue datang itu ini. Gua Belanda. Goa Belanda. Yang di video itu. Yang di video. Ya sekarang udah hari keberapa puasa ini? Udah mau habis malah puasa. Tapi udah ngantuk aja. Hari kedua-dua. Hari kedua-dua sekarang. Noy. Nah, 8 hari lagi Noy. bayangin tuh. Berarti 21 hari untuk gua bisa ngajak kalian semua ke tempat yang ikonik kayak gini. Ya, tapi abis ini ada yang bilang nih, ya udah bang sekalian penelusuran lah ke dalam gitu. Jalan ke sini agak jauh tadi bukan teman-teman? Lumayan lah ya kalau untuk aki-aki kayak gua. Lumayan. Jauh itu. Kalau untuk Benoy sama Kenny itu dekat lah. Cuman ya itu. Di tempatnya kayak gini udah rame sekarang teman-teman. Udah aktivitas normal. Udah rame lah pokoknya yang datang ke sini. Iya. Nah, jadi gue mau ceritain tuh di dalamnya sebentar men. Monyet-monyet di sana tuh. Atas. Sakti ya. Iya. Tapi fun fact-nya kalau monyet-monyet di sini nih nggak kayak yang di Bali teman-teman. Kalau di Bali itu setahu gue monyetnya usil men. Galak ya? Jadi kayak kacamata Diambil. atau handphone diambil. Iya benar handphone diambil. Tapi mereka nggak bawa kabur sih emang. Mereka kayak emang udah terlatih untuk kalau barang lu mau balik, tuker sama makanan. Iya ditukar. Nah kalau yang di sini itu kebalikan. Kalau di sini lebih ke mereka cuma ngambil justru kalau ada makanan atau snack. Gitu. Nah bukti bang kalau ada orang. Kenapa? Kalau ada orang. Iya. Iya ramai tuh. Karena ini udah jadi salah satu tempat wisata juga sih. Iya. Untuk sejarahnya mungkin gue ada salah-salah ngomong kemarin, tapi itu kan setahu gue. Kadang-kadang gue kan so tahu juga. Iya. Ya kan? Pas gue baca-baca lagi, ini tanggal 22 kita gue penelusuran ke sana itu tanggal 1, jadi 21 hari itu perbedaannya. Dalam 21 hari gue baru tahu bahwa ada informasi yang gue salah pada saat menyampaikan. Karena pengetahuan sejarah gue sama sejarah yang benar-benar terjadi kadang-kadang gak sinkron. Rame gengs. Rame itu. Rame. Jadi kalau untuk kalian yang lagi lewat terus kalian nonton, welcome to Ghost Ranger Indonesia. Nah itu terus kemarin lo ke Goa Belanda ini nemuin apa aja nih? Itu jam berapa lo? Waktu itu gue sampai sini tuh sekitar jam 4:30 nih. Coba kita cek dulu. Oke. Untuk keluar, ini pintu masuk itu sini. Sebelah sini jalur ventilasi. Ruang interogasi sentral. Ini sel pemeriksaan tahanan. Oke. Wow. Oh, ini tadi saluran ventilasi nih. Saluran ventilasi.
Menarik tuh kalau bisa ke situ ya. Sore ya. Tapi dengan perjalanan gue yang males-malesan, gue nyampe sini tuh sekitar jam setengah enam. Gue dapat beberapa interaksi di tadi sempat pas kita lewat, gue bilang ruang interogasi. Iya, ada ruang interogasi. Nah itu, jadi gue pernah dapat, gue dapat interogasi di interogasi, gue dapat bahasa Belanda di situ, di ruangan itu. Itu kan nggak pakai alat kan, nggak bawa alat. Kan? Gue bawa Ovilus. Oh, lu pakai Ovilus? Gue pakai Ovilus. Iya benar-benar. Cuman sayangnya waktu itu emang gue nggak bawa alat-alat lainnya, spirit box, bahkan center yang gue pakai aja tuh yang kecil banget yang kita punya tuh. Masih di seri gue nggak bawa alat-alat. Jadi karena gue ke Bandung bukan untuk explore atau investigasi. Bahkan untuk kali ini gue nggak bawa night vision, ketinggalan di hotel. Tapi gua Belanda sayang untuk dilewatkan. Siapapun yang ada di sini, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di tangan kami. Gak kami dong, aku sendirian. Alat yang ada di tangan saya. Ik was gewoon. Achter je. Blauw. Oh wow. Arrangerend. Tipis-tipis sih gue dapat di tempat ini. Gue yakin kalau misalnya emang kita bawa spirit box sih lebih epic lagi. Cuman untuk bisa kesini malam lagi kayaknya harus izin dulu kali ya. Harus ada perizinan. Iya. Beda sama siang. Kalau siang itu kan jatuhnya wisata. Kalau untuk kayak penelusuran ya mungkin ada izin yang lebih betul. Ya lebih. Tapi lu juga pernah kesini kan? Pernah gua malam itu izinnya sama di sana kan ada kantor loh. Iya. Ada izin ke Tahura ya. Itu harus ada perizinan dari ini pemerintah buat setempat bahwa ada kegiatan. Ngerinya mereka itu takut ya kenapa-napa kan di dalam hutan itu. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, kalau ada izinnya mereka ngebantu juga sih. Enggak, lu waktu kesini itu lu sama apa, komunitas apa lu pribadi? Gua waktu itu lagi promo film Insidious 2. 4. Oh yang 4. Yang 4. Oh oke. Insidious 4. Nah itu gua yang promoin di Indonesia dulu. Tuh, gengs. Ramenya kayak yang gue bilang, perbedaannya tuh sangat mencolok pada saat gue kesini sendirian di hari pertama puasa sama sekarang. Itu gue benar-benar jalan tuh nggak ada temen, nggak ada orang sama sekali. Sekarang banyak. Nah jadi waktu lu kesini sama kru film waktu itu? Enggak. Sama komunitas. Lu dapat apa? Lu foto-foto juga? Foto gua bikin video. Lu dapat foto nggak di sini? Sebenarnya kesini itu untuk promo film ya. Jadi gua nggak fokus untuk explore atau cari penampakan. Tapi gua fokus karena waktu itu kan Insidious 4 itu waktu itu gua di kantor Sony kan, Sony Picture itu kata kuncinya adalah tangannya itu kunci. Oke. Jadi yang dia buat kayak kayak kunci itu kan. Ya, jadi waktu itu gua dapet tender lah untuk gimana caranya film Insidious 4 ini bisa untuk ramai di Indonesia. Akhirnya gue buat penelusuran di Gua Belanda sama Gua Jepang. Karena kan ada film-film kayak gini kan, seperti kayak Insidious kan. Iya. Nah, akhirnya gue menyambungkan film itu dengan promo gue yang ada di sini. Oke. Jadi gue sambungin aja. Jadi ternyata clue-nya itu adalah sebuah kunci pintu, itu. sebuah kunci. Iya. Ini juga kan kalau misalnya ditutup gitu kan jadi kuncinya juga ini ya. Iya. Untuk yang kalian yang ada di belakang kita, jangan lupa mampir ke Ghost Ranger Indonesia, nonton diri kalian lagi ngambil foto. Oke? Itu dia. Benar. Ingat Ghost Ranger Indonesia. Iya. Oke. Satu saat mereka masih nonton dan mereka baru sadar bahwa, gue ada di Ghost Ranger Indonesia dong, gengs. Gitu. Iya. Ya kan?
ketemu. gitu. Tapi asik banget sih emang. Ini di sini teman-teman itu ada, coba kan ke atas sana kan sebentar kan, lihat ini nih papan petunjuk arah. Nah, tuh. Jadi tempat wisata yang bisa kita datengin itu nggak cuman Goa Belanda dan Goa Jepang ini aja. Tahura ini luas teman-teman, dan itu ada Curug Lalai 2,5 kilo lagi, Curug Omas Maribaya 3,5 kilo. Sejauh itu. Nah, mungkin someday lah ya, kalau kita lagi gabut kita bisa jalan nih, Goa Stranger Indonesia, kita telusurin. Lu siap jalan 4 kilo men? Gue sih lebih ke Gojek kayaknya. Kayaknya gue juga. Ada nggak sih? Ada. Ada sih Gojek. Minta Ya? tolong sama abang yang di depan itu. Iya. Bayar dia. Ya, males banget gue jalan 4 kilo. Oh iya di sini. Iya, jadi lumayan serem sih, maksudnya kalau mungkin kalau kita malam dan ya mungkin kayak semalam aja deh contohnya. Semalam itu gengs kita ke Gunung Puntang. Kita ke bekas stasiun Malabar ini. Iya benar. Stasiun Belanda. Stasiun radio Belanda tuh di Gunung Puntang. Itu kita di reruntuhannya men. Dan di situ kita cuma berempat karena kita salah jalan sebenarnya. Iya kan? Ya, 4 orang doang. Pas dimatiin lampunya. Serem kan? Serem. Nah itu. Dulu gua di sini men, waktu gua Belanda ini tuh kalau malam itu kalau lu hening gitu ya, itu ada kayak Oh emang? tes Men. tes gitu, Benar. cek gitu. Jadi pertama, kayak gue juga sempat mention di video gue kemarin. Jadi atapnya nih men, Nah, dinding apa namanya atas itu Iya. kalau malam tuh ngembun. iya. Jadi kalau malam emang netes. Netes, Makanya kalau lu perhatiin jalanannya tuh lembab lembab. karena ya itu air netes terus. Mungkin karena waktu itu hutan kali ya. Maksudnya akar-akar Iya. nyerap tanah. Jadi Jadi kalau lu lihat nih men, ini ada udah nggak ada keterangan di situ. Oh keterangannya di situ. Ken ke belakang Ken. Nah itu gue yang mengantarkan irigasi Cikapundung ke kolam. Jadi men, saluran irigasi itu tertanam nih. Itu Ken ke sini kan kebersihannya pipa tuh. bisa. Nah itu saluran irigasinya men. Jadi beberapa ornamen, struktur dari Goa Belanda ini dari bagian sini ke 20 meter, 30 meter ke dalam itu udah dirubah men. Harusnya ada rel. Gue sempat cerita juga di video gue kemarin, harusnya ada rel. Tapi rel itu putus di tengah. Makanya dari 30 meter dari sana ke sini itu udah nggak ada relnya lagi. Karena itu ini dia saluran irigasi itu di bawah sini. Oke, jadi sepanjangan pintu ujung sana ke pintu ujung sana ini nih sekitar 140 meteran, dan di bawahnya ini ada pipa irigasi teman-teman. Jadi tunnel ini emang dibuat untuk saluran pipa irigasi. Dulu di sini pernah ada ini nih teman-teman, ada relnya tuh, tapi berhenti di sini. Dulunya nih ini sampai ujung sana, tapi di tahun 90-an gitu pas digali ulang pipa irigasinya, udah nggak layak pakai, jadi tinggal segini yang bisa diselamatin nih. Ini sampai ujung sana. Oh, oke. Gitu. Tapi gila sih ini tempatnya. Next time lah ya. Atau kalau pas lebaran hari pertama pasti nggak ada yang kemari. Ya nggak ada lah. Iya. Dan nggak ada lu juga. Lu semua kan pada lebaranan. Gue sendirian lagi dong kesini ntar. Kampret ntar dulu ah. Itu kan yang mitos untuk gua yang nggak boleh ngikut Belanda. Lada. Lada. Jadi tadi kita di depan situ itu ada akang-akang yang sewa-sewain center atau akang-akang yang dia mau bantuin kita masuk ke dalam terus dia ceritain.
perlokasinya itu seperti apa. Hmm. Jadi dia yang tahu lah sejarah di sini. Ada berapa tadi di depan sana orang? 3. 3. Lu percaya nggak? 3 orang itu pantang untuk nyebut Lada. Mereka nggak mau ngomong itu. Oh gitu. Jadi kalau kita pancing sekalipun, Hmm. mereka akan bilang, ya kalau nama itu memang tidak boleh kalau di kami. Jadi lada sendiri itu bukan lada apa namanya Bumbu bumbu dapur, dapur yang bukan. biasa ini, bukan. Lada itu tuh disakralkan seluruh Tahura ini. Taman hutan rakyatnya ini, hutan yang ada di sini, yang curug-curug yang ada di dalam tempat ini, pantang untuk menyebutkan kata lada. Karena lada itu adalah tokoh yang sesepuh, tokoh yang disegani lah di tempat ini. Gitu. Iya. Jadi kepercayaan mereka lah. Lihat monyetnya kan? Lihat monyetnya kan? Lucu. Jangan lu ntar diambil. Zoom kan? Enggak, dia nggak akan ngambil itu. Panggil namanya. Tahu. Gokong. Dia yang paling tua itu main kayaknya tua main ya. Iya men. Anaknya kecil. Ada lagi. Anaknya di atas. Oh anaknya di atas tuh. Jadi katanya mereka ini udah kesusahan ngambil buah atau makanan dari hutan men. Makanya mereka turun ngedeketin ya ini orang-orang yang datang. Siapa tahu mereka bawa makanan, bawa snack. Mereka akan ngambil makanan. Mereka nggak iseng kayak yang di Bali ngambil Handphone. barang. Iya, apalah sering tuh. Tuh. Ya kita nggak bawa snack lagi. Ada Iya. di mobil ya snack Ada banyak di ya. mobil tadi. Kasian tuh kayak gitu ya. Dia lagi nyariin makanan itu. Iya. Ya pokoknya kalau kita lihat lah. Menurut kalian gimana? Pada saat gue penelusuran sendirian kemarin ke Goa Belanda ini, menurut Greeners, apakah kita harus ulang lagi? Apakah kita harus coba perizinan resmi men untuk datang ke sini ya, jam 11 malam mungkin, jam 12 malam mungkin. Karena kemarin gue di Goa Jepangnya itu gue jam 6 kurang. Jadi Di sana? iya jam 6 lah, jam 6 gue di Goa Jepang itu. Jadi ya mungkin kurang malam untuk nyari interaksi. Ken, lihat ke atas lagi Ken. Emang udah gak ada makan ya, Min? Nggak ada makanan. Tuh dia apa di... Mereka nunggu makanan men. Kasian ya. Ya, begitulah jadi sengaja kita buat podcastnya 21 hari kemudian dari video pertama kita. Walaupun videonya belum gua tayangin juga sih men. Jadi gua harus tayangin video itu dulu baru gua tayangin yang ini. Oke, ini mah kerjaannya Benoy sama Kenny. Tuh, dia sampai makanin rumput-rumputan men. Saking nggak ada makanannya. Kita nggak ada makanan sama sekali ya. Gak bawa. Ini bawa snack nggak? Apa nanti balik lagi? Ya kejauhan ada 822 ekor di tempat ini yang masih hidup. 800 meter juga dari sana ke sini. Lumayan. Gitu. Kilo lah, 1 kilo. Aku beli kenapa di sini? Mana? Mereka nggak mau kelapa, mereka mau Itu cemilan cuma makan. ciki-cikian. Iya. Ciki-cikian kan? Ya udah. Gitu. Ya udah, pokoknya ya video ini cuman untuk ngisi kegabutan kita aja. Sambil ini kita lagi liburan ceritanya teman-teman. Kita lagi liburan, Ghost Ranger Indonesia ini lagi keliling-keliling. Tapi di sini enak banget. Adem udaranya tuh enak banget lah pokoknya. Kita harus sering-sering buat yang kayak ginian. Ya, tadi Pen. Iya. Hati-hati, Pen. Enggak, dia nggak akan gitu. Halo. Hai. Ini ke kakak Benoy. Oh dia mau duduk deket kakak Benoy. Noy, ajak ngobrol apa? Takut gua. Lu takut? Bilang Noy. Gitu. Coba men, lu men. Coba Ken, lu Ken. Udah kalau videoin. Tuh, dia ikutin bapaknya nih. Udah ya. Nanti ya, Gokong.
Nanti ya. Bokong dia malah. Nanti ya, kalau ada snack ya kita kasih ya. Sekarang lagi nggak ada. Oke? Lapar? Yuk gitu lapar. Lapar, men. Iya. Nanti dicariin. Oke? Ya. Sekarang kita mau closing dulu ya, Gokong. Ya, jangan diganggu abangnya. Bang Benoy. Ya udah. Oke. Kita akan moving lagi. Karena selain gua Belanda, ada juga video gue di gua Jepang. Dan ya gua Jepang itu bisa gelap banget. Semoga aja kali ini center kita menolong. Yuk kita jalan lagi karena ke gua Jepang berapa jauh dari sini? Baca yang di atas. Dekat men. Gak jauh. Ini 700 meter kan? 800 meter ke sana. Iya. Oke. Ya udah, kita akan ke sana lagi. So, Greeners. Ay. I'll see you in the next investigation. Rangers, go green. Ya, oke. Greeners, kayaknya video ini akan gabung ke video investigation room di Gua Belanda. Sekarang kita udah ada nih di Gua Jepangnya, teman-teman. Wis, udah mulai Belanda men, ngebom Jepang. meriam. Meriam. Ya juga kiri mana dia. Kiriman, kita lagi di sini men. Lanjut. Di belakang kita ini udah ada Gua Jepang, sama kayak kemarin kita akan ngebahas tentang video gue di Gua Jepang, men. Ya. Jadi waktu awal puasa kemarin gue sendirian ke Bandung, selain Gua Belandanya, ini Gua Jepang yang gue datang dengan pencahayaan sangat minim saat itu, men. Itu ya. Karena center gue itu cuma yang kecil dan itu udah habis baterai. Jadi gue harus pakai pencahayaan yang serendah-rendahnya. Halo. Nah, kalau di Gua Belanda itu udah di plester. Kalau ini belum nih, ini cuma di kapur doang. Terus dia lebih ke gak ada. Kenapa gue nggak pakai HP? Karena gue mau hidupin Ovilus. Iya. Karena satu-satunya alat yang gue bawa pada saat itu adalah Ovilus doang. Gue lupa
karena gue jalan di tanggal 1 Maret. Hari ini tanggal 22 Maret. Nah, jadi 21 hari yang lalu gue lupa. Kayaknya gue dapat interaksi pakai bahasa Jepang, men. Iya. Tapi gue belum terjemahin karena videonya pun belum gue tayangin. Tapi kalau kita udah buat video ini, berarti video Tayang. Jepang harus tayang juga. Lada. Anata ga miete masu. Apa itu artinya? Oke. Paling nggak di persimpangan ini kita dapat respon. Oke, jadi kalau dilihat, Kenny mungkin lihat pintu besarnya di sebelah sana. Itu pintu utamanya, Go Jepang. Terus dia ada pintu kedua di tengah sini. Pintu yang di sana yang ketiga itu yang kebuka. Ketiga ya yang kebuka. Iya. Nah, kalau di Go Jepang ini, men, dia dindingnya, teman-teman. Dindingnya itu tuh beda. Dindingnya tuh masih asli. Nasi asli. Karena belum sempat waktu itu belum sempat dipakai, men. Tapi keburu dibombardir. Iya, iya. Jadi kalau yang punya Gua Belanda itu kan udah di floor, udah bagus gitu kan. Udah diaci. Udah diaci. Iya. Ya. Udah diaci. Kalau ini masih batu-batuan banget. Makanya kalau tadi kita sempat masuk juga sebentar, kelelawarnya tuh lebih banyak di sini, men. Iya. Daripada di Gua Belanda. Kayaknya masuk ke sini lebih gelap aja guanya kan. Kalau di sana, men, kelelawarnya itu kalau kelelawar wisata, men. Nah, Jadi emang dia tahu kelelawar itu tahu kalau misalnya dia nongol kalau lagi ada orang wisata gitu. Ada orang wisata dia akan pergi, men. Oh. Kalau di sini yang nggak tahu, men. Jadi banyak. Jadi emang kelelawar buat nyari duit di sana. Kayak tadi nggak tahu, kayaknya dapat nggak tadi? Pas Oh, banyak itu ya. kelawarnya ngumpul kayak gini. Kita datang baru satu-satu. Kalian nggak bisa nyerang gue lagi. Masih. I am Batman. Banyak banget ya. I am Batman. Lihat di atas kita. Siap. Itu kelawar yang sama yang pas gue masuk sendirian hampir nabrak muka gue, men. Iya. Parah kalau yang di gue Jepang ini. Dia nggak gigit itu. Rabies, men, kalau kelawar itu. Kok ada yang foto yang pakai blitz? Men, kayaknya mau hujan, teman-teman. Iya. Tapi ya itu, sekarang udah rame. Ntar ya, tolonglah. Dewa yang pegang langit daerah Tahura, jangan hujan dulu sampai kita sampai mobil. Jangan sampai kita bermalam di dalam gua Jepang. Tolong, please. Nah, Oke. jadi gitu, men. Gue sih pernah, men, sempat kesini tahun 2017 waktu gue lagi promo ke Isidius 4. Jadi gue tepat banget gue di sini nih. Waktu itu gue jam 10 malam gue di sini. Waktu itu gue cuma beberapa orang sih, tapi yang masuk ke dalam itu cuma 2 orang, gue doang. Dan gue waktu itu guanya emang bener-bener ini pintu nggak dibuka sih. Yang dibuka justru malah yang sana, Yang ujung. yang ujung sana. Dan 2017. dari video lu naik-naik ya? Di video gue naik-naik ke tempat, katanya sih itu tempat, kalau di Jepang itu pasti panglima ya. Iya. Tempat panglimanya istirahat. Tapi Di itu situ. nggak boleh taikin, gue taikin waktu itu. Terus nggak boleh ngomong lada, kayak gitu nggak boleh. Nggak boleh. Di sini. Iya. Gue ngomong lada. Jadi itu buktinya bahwa Dika itu sompral since 2017. Jadi sompral since 2017. Jadi nggak heran lah ya kalau kalian kenapa setiap kali ada yang apes tuh Dika lagi. Itu tempat panglima Jepangnya istirahat. Dia naikin, Gue naikin. dia waktu itu. dudukin, dia injek-injek sambil ketawa-ketawa. Nih harus ada video Dika tahun 2017 masuk di sini. Kita harus ketawain video itu sama-sama. Adanya kecil banget, men. Lo kecil banget. Enggak, maksudnya videonya itu pendek-pendek. Ya, tapi lu karena juga kecil banget di situ kan? Kempot. Masih pakai lavender, men. Lo pakai lavender. Pakai lavender yang lengket banget. yang kalau kita
tangan kita begini nih. Heeh. Itu masih nempel men. Nempel. Nempel lavender yang Lu bisa ini men, laron kalau ada laron ngambil gitu. 3.500 gue beli. Halo, kita ketemu lagi bersama Ghost Photography Community. Sekarang kita ada di Gua Jepang, yang dimana kita ada di kawasan Lembang, Bandung, yang kita akan telusuri tempat-tempat yang. Sekarang kita langsung masuk aja ke Gua Jepang untuk membuktikan mitos-mitos yang ada di tempat ini. Ayo. Kamera. Oke, ini adalah tempat peristirahatan komandan dari tentara Jepang. Di sini komandannya beristirahat ketika. Nah waktu itu sih men. Lu pokoknya kalau di kamera gue, kalau di video itu tuh gue klimis banget men. Oh iya. Dan gue emang bener-bener fotografi doang waktu itu tanpa Penelusuran yang ini Penelusuran. investigasi gitu. Tapi emang bener-bener malam. Tapi lu dapat nggak? Dapat sesuatu nggak saat itu? Waktu itu gue dapet men. Dapet di gua Belanda itu gue dapet sosok Belanda, teman gua fotonya itu hilang nggak tahu kemana. Itu tinggi besar men, dan dia ngelebihin dari atap yang goanya itu. Tinggi besar, serius gue nggak bohong dulu. Kalau yang di sini? Kalau di Yang sini hitam Udah sosok hitam. doang. Waktu itu mah ini belum ada gini-ginian men, belum ada jembatan ini, gue belum ketemu Ini jembatan baru nih. Gue lewat sini nih waktu itu nih. Dan bener-bener gak sebagus ini jalanannya juga nih. Iya, udah rapi ini sih. Udah rapi. Ini kan jalanan aslinya di sini nih, men. Iya bener. Tuh yang batu-batu tuh. Dan itu gue waktu itu emang izinnya agak susah. Jadi gue 2 minggu sebelum kesini gue udah izin sama yang ada di depan tuh kan. Iya, sama tahurannya. Tahuran. Makanya itu dia Greeners. Apakah worth it kalau kalian mau tahu, kalian udah lihat lah video gue di Gua Belanda dan Gua Jepang yang 2025, dan kalian juga udah lihat video barusan nih yang dimasukin video Dika tahun 2017. Kira-kira worth it nggak kalau misalnya kita urus lagi perizinan untuk kita kesini malam? Jadi gue mau tuh jam 11 ke atas men. Karena jujur waktu gue sendirian tanggal 1 Maret kemarin itu gue bener-bener sendirian. Nggak ada satu orang pun di radius mungkin 300-400 meter dari gue. Nggak ada orang sama sekali. Gue bener-bener sendirian. Dan di situ baru jam 6 kurang aja masuk ke dalam gua ini sendirian. Itu vibes-nya pun sebenarnya creepy abis, serem abis. Cuman entah kenapa gue nggak dapet interaksi yang ekstrim atau gimana ya, mungkin karena gue nggak bawa alat juga sih. Iya. Mungkin kalau saat itu gue bawa ghost detector atau gue bawa spirit box mungkin lain ceritanya. Minimal bawa gue lah. Nah, itu dia. Lu paling nggak lu foto-foto. Iya. Apa lagi? Gue mau lu. Kalau bawa gue pasti bawa alat men. Iya. Karena lu yang nenteng alatnya. Iya. Karena alat. Dan yang gue perluin itu adalah gue mau dengan kesomprolannya dia nih. Kalau lu lihat tadi teman-teman gimana dia manjat bagian-bagian atas dari gua Jepang ini, panglimanya. tempat panglima itu. Gue mau dia lakukan hal yang sama. Gue mau dia ulangin lagi itu. Aman tuh sih. Apa nih men? Aman tuh. Mantap, gue suka ini. Gak ada ngaruh-ngaruh. 2017 masih hutan. Itu gue lakuin cuma berdua gue kesini men. Nah, Satu kameramen gue. Halo, kita ketemu lagi bersama Ghost Photography Community. Sekarang kita ada di Gua Jepang, yang dimana kita ada di kawasan Lembang, Bandung. ya itu. Jadi kalau emang menurut kalian worth it untuk kita datang lagi, komen sebanyak-banyaknya. Kalau emang harus, ya kita gas lah. Karena entah kenapa gue seneng sama tempat-tempat yang kayak gini. Gue aja dapet oleh-oleh. Pasak dari Gua Belanda. Men ini udah mau hujan men. Ya udah terus. Orang pada
Abrak kabur orang Emang yang beda bikin itu. mana tahu gelap, bentar lagi hujan deras, nerusuran gitu. Anjir. Gue nggak bawa alat, nggak bawa kamera, nggak bawa apa-apa. Pinjem itulah HP-nya Benoy. Ini pasak akan gue taruh di studio, men. Apaan be lu taruh di studio yang serem-serem? Nih ya, men. Lu kan nggak pernah tinggal di studio ya. Maksudnya lu tidur jarang, datang jarang gitu. Paling lu tidur yang nginep-nginep lah. Tapi kalau lagi apes, men, gue sendiri nih. Hah? Gue sendiri apes sendiri, Benoy nggak ada. Hah? Lagi Kenny. Nganep lagi lu nggak ada. Lah gue sendiri Lu gitu. sendirian, Ngapain lu naruh barang kayak gitu? men. Walaupun gua indigo. Ayo sudah. Nih lo kalau bilang dik, lu indigo, gua akan jadi indigo. Gitu ya, Tinggal verifikasi lu aja. men. Tapi ntar lu, kita punya jam yang ekstra serem yang ada di studio. Iya. Aman lu survive sama itu barang? Kan gua matiin Lu matiin? baterainya, gua cabut. Kita punya satu boneka Jepang, men, dari satu tempat tuh. Boneka Jepang itu serem banget. Masih ada di mobil, gue lupa turunin. Itu mau gue taruh di studio sama ini. Ini studio semua. Ngapain? Kan gua yang tidur di situ. Ini kalau lu taruh gini, men, paku di sini, paku di sini. Keren nggak? Iya. Lu tulis di sini. Saya pernah tahu. Kok namanya gitu gua. Ini gede banget nih. Itu suara hujan ya? Kayaknya. Kok kita nggak kena? Nggak mungkin suara sungai dong? Angin. Angin ya? Angin hujan. Gila, keren banget sih. Kalian denger nggak sih, Greeners? Lihat tuh, anginnya. Woo! Gila, men. Hujan sih. Hujan. Udahan nih. Udahan yuk. Gue bukan takut. Batu baru. Tapi gue masih mengkilat, men. Iya, makanya baru itu batu baru. Masih mengkilat, men. Mau kaki Kalau gua hujan gua nggak baru. bisa. Mau baru. Sarung kaki, Baju baru, putih Lagi baru. bagus nih. Lagi falling. iya kan? Lagi musim gugur. Jepang kan kita. Jadi bunga-bunga sakura kita udah mulai turun. Konnichiwa, arigato gozaimasu. Kalau kata Echa, Simpanse ramen. minasang. Simpanse ramen. Simpanse ramen. ramen. Minasang. Ramen enak tuh, ramen simpanse. Gue udah ngerasain air-air dikit tuh, men. Ini tadi aku udah. Ayo kita ini. Gila, tapi keren. Iya men, gua. Oke, Greeners. Sekali lagi, kalau misalnya kalian mau kita explore di Goa Jepang Belanda di atas jam 11 malam, komen sebanyak-banyaknya, kita akan urus perizinannya dan Akhirnya hujan. hujan sudah turun. Hujan, Ayo hujan. kita masuk dulu ke dalam Goa Jepangnya. Let's go, gengs. I'll see you, gengs, in the next investigation. Rangers, go green.
gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, embusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya.